Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayi Kurniawan. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, saya di sini akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi tentang layanan informasi. Guys, kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Muhammad Bayi Kurniawan. Sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe di bawah ini agar teman-teman sekalian bisa melihat dari channel YouTube saya terkait materi-materi apa saja atau materi bimbingan dan konseling. Sombong amat. Baiklah teman-teman, kita langsung saja lanjut ke materi pertama yang berjudul cara belajar di rumah yang efektif selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam memulainya pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Udah sarapan atau belum? Nah, Bapak akan memberi waktu luang kepada anak-anak yang belum sarapan. 2000 years later. Persilakan untuk anak murid Bapak sarapan terlebih dahulu. Nah, anak-anak udah semuanya sarapan kan? Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi yang Bapak jelaskan ini atau Bapak terangkan ini, kita tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anak-anak, kita masuk pada materi pertama. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya ini sama anak-anak murid Bapak, selama belajar daring ini apa yang kalian rasakan anak-anak? Bapak mau tanya nih kepada anak murid Bapak yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangannya atau Bapak panggil nih namanya satu persatu. Ya, saya Pak. Ya, kamu Miranda. Yang saya rasakan selama belajar daring ini, saya bosan, jenuh. Ya, itu benar sekali. Dan siapa lagi nih yang bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi? Ayo dong, yang laki-lakinya, jangan perempuannya saja, ikut menjawab juga. Terima kasih kepada anak-anak murid Bapak yang sudah menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Alhamdulillah, anak-anak murid Bapak semuanya cerdas dan pandai. Baiklah anak-anak, setelah Bapak mendengarkan yang kalian rasakan, bisa Bapak simpulkan nih bahwa di sini yang kalian rasakan itu adalah rasa malas. Benar kan anak-anak? Apalagi pada saat bangun tidur, ada yang belum cuci muka ataupun ada yang belum melakukan persiapan. Apalagi kita di posisi Zoom kayak gini, pastinya terburu-buru kan? Buka HP, melihat guru kelas, pastinya merasakan, ya Bapak ngerti kok. A few moments later. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan rasa malas yang dirasakan siswa dikarenakan beberapa faktor. Nah, yang pertama Bapak tanya, yaitu aktivitas yang monoton. Benar atau enggak anak-anak? Ya,
bagaimana tidak monoton. Hal seperti yang kita rasakan ini, kita harus merasakan dan harus melaksanakan pembelajaran secara daring dan dengan tidak bertatap muka, di mana berulang kali, yaitu di pagi hari, siang hari, ataupun malam. Memang belajar dari rumah ini sangat terasa menjenuhkan. Seperti ini terus-terusan, kita tidak akan tahu berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Nah, disitulah kalian mengalami penurunan semangat belajar. Benar kan anak-anak Bapak? Yang kedua ini kesepian. Pasti kalian merasakan kesepian kan? Iya, benar sekali. Yang dimana biasanya kalian belajar di kelas dengan teman-teman, dari mulai pergi sekolah, belajar bareng, di saat jam istirahat ke kantin bareng, bahkan di saat jam pulang sekolah. Namun di saat kondisi pandemi kita melakukan aktivitas semuanya di rumah, namun belum lagi perbatasan diri untuk menghindari kerumunan dan berjaga jarak. Nah, pasti anak-anak murid Bapak merasakan kesepian kan? Benar kan anak-anak? Nah, bagus sekali. 4 to 6 more days later. Yang ketiga ini minimnya fasilitas belajar di rumah. Benar nggak anak-anak? Nah, banyak pembelajaran di sekolah, fasilitas bukunya banyak, dan kalian juga bisa cari buku di perpustakaan, dan kalian bisa berdiskusi bersama teman-teman. Nah, adanya kendala pandemi COVID-19 ini, kalian hanya menggunakan fasilitas tentunya seperti laptop, handphone. Dengan mencarinya cukup mencari melalui internet. Benar kan? Nah, bagus sekali. Dan Bapak mau tanya nih, ada nggak yang di kelas ini yang tidak memiliki HP? Berarti udah semua ya? Bagaimana dengan, apakah semuanya memiliki laptop? Alhamdulillah, berarti udah punya semuanya ya. Nah, itu kesimpulan dari Bapak tentang faktor yang dirasakan selama pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perlukah bimbingan belajar di masa pandemi? Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskannya dan anak-anak agar mencatat apa yang Bapak sampaikan di buku tulis. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti ini, dengan terbatasnya pertemuan antara siswa dengan guru, maka secara otomatis kemampuan siswa dalam menerima materi pun akan terbatas. Dengan berkurangnya intensitas pertemuan siswa dengan guru di sekolah dan sistem pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ataupun daring menjadi kendala dalam pencapaian tujuan belajar. Dan di sini peran orang tua sangat penting dalam melengkapi pendampingan, percaya dan belajar anak-anaknya. Bagi anak-anak yang memiliki orang tua full time di rumah, akan lebih baik menguntungkan karena bisa setiap saat dilakukan proses pendampingan belajar ketika diberikan tugas dari sekolah. Jadi Bapak menyimpulkan nih bahwa sangat perlu bimbingan di masa pandemik ini, dikarenakan orang tua
siswa harus membimbing anak-anaknya, ataupun juga mencari guru pembimbing seperti guru privat, dan juga bisa mendaftarkan anaknya ke les privat. Benar apa enggak nih anak-anak? Anak murid Bapak yang Bapak sayangi, Bapak ada tips nih bagaimana cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan pada saat pandemik ini. Nah, yang pertama itu menentukan suasana ruangan untuk belajar. Baiklah anak-anak murid Bapak sekalian, ruangan belajar ini salah satu hal yang penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif, dan pilih ruang untuk belajar tidak menjadi satu ruangan kamar tidur agar dalam pembelajaran nantinya merasakan nyaman dan tidak, sehingga belajar dapat lebih efektif. Nah, yang kedua anak-anak murid Bapak sekalian, yaitu sekolah daring atau sekolah online. Nah, maksudnya itu bahwa menganggap sekolah daring seperti sekolah luring, sehingga mengawali kegiatan belajar daring rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, sarapan, dan siapkan buku sesuai jadwal pembelajaran sekolah, dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Nah, yang ketiga ini jangan nyambi. Nah, maksudnya itu Anda bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi akan lebih baik tidak menyambi, melakukan hal yang lainnya ketika sekolah daring. Contohnya itu hindari mencuri waktu-waktu sambil menonton film atau bermain game dan lainnya, demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Terakhir ini yang keempat, yaitu sosialisasi dan komunikasi sebagai sarana merefresh otak. Di masa pandemi ini, di mana hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja, terkadang menciptakan kebebasan tersendiri. Oleh karena itu, dengan tetap bersosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman, kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call, sehingga menciptakan motivasi positif dan belajar bisa dilakukan dengan efektif. Mengakhiri video ini, Bapak ingin sedikit memberikan nasihat atau motivasi kepada anak-anak murid Bapak sekalian. Walaupun kendala banyak dijumpai di dalam belajar online atau daring ini, Bapak harap kepada siswa-siswi Bapak tidak mengeluh dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian, karena masih banyak anak-anak lain di luar sana yang ingin bersekolah seperti kalian, namun keadaan tidak mendukung mereka untuk bersekolah. Dan marilah senantiasa kita selalu menjaga kesehatan dan berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pembelajaran kembali normal. Tetap semangat ya anak-anak. Kalian adalah harapan bangsa yang akan membawa masa depan gemilang untuk negeri ini. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan. Dengan penjelasannya, Bapak sebagai calon guru BK
memberikan materi atau penjelasan kepada anak murid Bapak, sehingga anak murid Bapak dengan cerdasnya bisa menjaga belajar dengan melalui online di masa pandemi ini, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mungkin itu sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.